Listener, Anda masih bersama kami dalam perbincangan di Smart Happiness pagi hari ini. Saya mau sapa juga Anda yang mendengarkan kami di Surabaya, lalu juga Yogyakarta. Halo Anda yang ada di Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, lalu juga Balikpapan, Manado, Makassar, Jakarta. Dan Anda yang ada di luar daerah-daerah yang tadi saya sebutkan yang mendengarkan kami melalui aplikasi Joox Music, silakan bergabung bersama kami dalam perbincangan hari ini. Hari ini kita berbicara mengenai pulang gitu ya. Siapa ingin pulang? Tadi di awal Pak Arfan bilang karena ini pertanyaan, ayo kita jawab siapa yang mau pulang. Angkat tangan gitu ya. Baik. Terima kasih Anda yang sudah bergabung lewat WhatsApp dan juga YouTube channel di Radio Smart FM. Kita masih lanjutkan perbincangan ini. Pak Arfan, tadi kalau kita sampaikan apa saja deh mau dilakukan oleh kita-kita yang pengen mudik ke kampung halaman. Ya, Gitu ya. Apakah hal yang sama juga mau kita lakukan ketika kita berbicara mengenai pulang ke tempat asal kita berada gitu. Saya bisa hampir pastikan semua orang mau pulang dengan kondisi yang baik, Pak Arfan. Termasuk betul. saya gitu ya, pengen Iya pulang dong. dengan kondisi yang baik. Cuma kan permasalahannya how to prepare it gitu. Pak Arfan Iya. silakan. Terima kasih banyak Mbak Uli ya. Jadi em, kita senang untuk pulang karena kita tahu apa yang akan terjadi di sana kan begitu. Betul. Kenapa orang sekarang ini berbondong-bondong 85 juta orang itu ada di Mhm. jalan sekarang ini ya, struggle betul-betul untuk bisa pulang. Iya. Dan melihat struggle-nya itu kecil gitu. Kenapa? Karena dia sudah tahu kondisi yang ada di sana itu seperti apa gitu. Mhm. Kebahagiaan apa yang akan dia nikmati ketika dia nanti sampai di kampung halamannya gitu. Oke. Ya. Nah, yang susah kan adalah ketika kita nggak tahu ini apa yang akan kita dapatkan di kampung halaman kita nanti kan gitu. Mhm. Nah, kalau kampungnya itu adalah kampung akhirat nanti, kita nggak tahu nih apa yang akan kita dapatkan di sana gitu. Nah, itulah sebabnya perlu ada ajaran agama kan. Mhm. Saya kira dalam ajaran agama apapun selalu dijelaskan itu mengenai kampung akhirat itu kayak apa tuh. Ya, ketika kita berbuat baik, maka ganjarannya adalah surga. Ya, surga itu adalah puncak happiness, itu surga. Ya, Oke. ketika kita berbuat jahat, maka ganjarannya adalah neraka. Itulah yang namanya puncak unhappiness, gitu ya. Itu namanya neraka. Ya, ada heaven, ada heaven, ada hell gitu ya. Ya, Mhm. ada paradise gitu ya. Jadi nah, kalau kita bicara mengenai mudik spiritual, berarti gambarannya sudah ada di dalam ajaran agama kita masing-masing. Dan saya Oke. kira kurang lebih sama lah. Ya, kurang lebih sama lah ya. Surga itu selalu yang indah-indah, yang yang hangat ya, yang membuat kita itu tenang, sejahtera, bahagia kan seperti itu. Sebaliknya adalah neraka kan seperti itu. Nah, jadi kalau tadi Mbak Uli mengatakan kenapa ya kita takut untuk pulang malah ya, untuk pulang-pulang secara spiritual ini takut Ya, gitu. ya. Kenapa? Karena kita nggak yakin bahwa kita akan masuk surga sebenarnya. Itu jawabannya. Iya dong. Mhm. Kalau kita yakin kita bakal masuk surga kan mestinya kita seneng dong. Jangankan surga, kampung halaman kita aja bikin kita bahagia kok. Mhm. Nah, surga itu kan yang puncak dari happiness itu kan di surga itu. Nah, kalau kita yakin bahwa bekal kita ini cukup, mestinya kita fine-fine aja gitu. Bahkan kita menunggu-nunggu itu gitu. Kapan ya nanti suatu ketika saya akan pulang gitu. Karena bekal kita cukup gitu. Orang yang melihat kematian itu sebagai sesuatu yang menakutkan, Mhm. itu sebetulnya karena bekalnya kurang cukup. Oke. Itu Mbak Uli. Dan nggak yakin bahwa dia akan masuk surga gitu. Mhm. Kalau yakin Oke. ya udah dong. Iya kan? Oke, siap. Itu untuk mereka yang akan menghadapi kepulangan gitu ya, berbicara mengenai, pulang ke tempat asal kita. Nah, Ya, biasanya juga yang, takut akan hal itu bukan hanya orang yang menghadapi, tapi juga orang sekitar, keluarga terdekat, betul. Pak Arfan. Betul, betul. Ya, itulah ya, makanya kita perlu belajar ini gitu, perlu belajar lebih dalam lagi ya. Makanya saya bilang tuh judul workshop saya besok itu, ini besok pagi loh Mbak Oke. Uli, jam 9 sampai jam 12 sengaja kita buat di sebagai sebelum hari raya ya, Ya, ya. menutup Ramadan ini supaya orang punya sebuah penghayatan yang berbeda gitu mengenai yang namanya kematian gitu. Mhm. Apalagi yang akan ditinggalkan gitu ya, ketika kita membayangkan itu kan rasanya kan takut kan. Iya. Misalnya saya ini ya, saya sampai hari ini ya untuk usia saya yang cukup senior ini, ya boleh dibilang cukup senior dong ya. Saya alhamdulillah ya, satu hal yang saya syukuri orang tua saya masih lengkap loh dua.
Wow. Ya, usianya sudah di atas 80 ya, masih lengkap. Ayah dan ibu masih ada. Ya, kemudian ayah mertua dan ibu mertua masih ada. Jadi 4, saya punya orang tua 4 sampai hari ini. Itu Masih kan lengkap sebuah ya? rahmat yang luar biasa ya. Mhm. Kan nggak banyak ya orang yang seperti itu ya. Iya. Apalagi sudah usianya di kepala 5 misalnya. Itu kan nggak banyak orang yang seperti itu. Nah, tetapi kemudian di satu pihak itu menimbulkan sebuah rasa syukur yang luar biasa, Mhm. tapi di pihak lain itu menimbulkan rasa takut juga, Mbak Uli. Oke. Takut ditinggalkan, kan seperti itu. Iya. Ya, takut ditinggalkan. Nah, makanya kita perlu memahami nih yang namanya kematian itu apa gitu. Mhm. Tetapi kalau takut ditinggalkan gitu, kemudian pertanyaannya kan adalah, kalau begitu saya berharap orang tua saya, ayah ibu saya, mertua saya, itu hidup selama-lamanya gitu kan. Mhm. Selalu ada di samping saya gitu kan. Iya. Nah pertanyaannya, kalau saya berharap seperti itu sesuatu yang manusiawi nggak, Mbak Uli? Itu Hmm. tanda bahwa saya sayang sama mereka atau justru saya egois, jangan-jangan? Kalau saya sih ngeliatnya karena saya sayang, tapi di sisi lain ya egois juga gitu, gimana Nah tuh? iya kan, iya kan? Nah itu makanya. Jadi eh, orang kan semakin tua itu kan kehidupannya semakin nyaman atau semakin tidak nyaman, Mbak Uli? Tidak nyaman ya menurut saya, Semakin karena tidak ada nyaman kan pasti ya. kekurangan-kekurangannya. Mhm. Kehidupan yang paling nyaman itu adalah kehidupan ketika kita masih usia 30-an gitu ya. 30, 40 gitu ya. Kalau 20 sih nyaman, cuma uangnya kurang. Ya. Iya kan? Orang usia 20-an tuh hidupnya nyaman, segar, sehat gitu kan. Mhm. Tapi duitnya kurang. Nah, gitu ya. Nah, yang usia di mana uangnya sudah cukup banyak ya, tapi badan juga masih segar dan sebagainya, itu mungkin di sekitar 35 sampai 40-an itu. Mhm. Itu insya Allah kalau kita menjaga kesehatan dan sebagainya itu masih segar ya. Itu segar, uang juga sudah mulai terkumpul ya gitu ya. Tapi udah mulai 50, 60, apalagi 70, 80 itu kan pasti semakin tua akan semakin banyak Mhm. ketidaknyamanan yang hadir dalam diri kita. Nah, Iya. pertanyaannya, kalau tadi saya mengatakan saya takut ya kalau kehilangan ayah saya, ibu saya, mertua saya takut gitu. Mhm. Tapi pertanyaannya, terus saya berharap mereka ada terus gitu. Terus kalau mereka ada terus itu berarti saya sayang sama mereka atau saya egois sebenarnya. Mhm. Dan saya menemukan ujungnya bahwa jangan-jangan itu yang namanya self love. Saya hanya menyayangi diri saya sendiri gitu. Oke. Karena saya egois, jangan-jangan begitu. Karena seharusnya kalau saya betul-betul menyayangi mereka, ya saya seharusnya merelakan gitu. Bahkan bukan hanya merelakan ya, tapi memfasilitasi. Bagaimana saya bisa memfasilitasi orang tua saya ini supaya bisa suatu ketika menghadap Tuhan itu dengan istilahnya dalam kondisi yang sangat optimal gitu. Optimal dan siap masuk surga, kan seperti itu mestinya. Mhm. Mhm. Jadi kita harus memfasilitasi sebetulnya. Memfasilitasi, memberikan kesempatan, memberikan fasilitas-fasilitas ya yang dibutuhkan supaya nanti ketika mereka menghadap Tuhan, mereka berada dalam kondisi puncaknya, kondisi optimalnya gitu. Sehingga itulah yang nanti disebut sebagai husnul khotimah, Nah, happy ending, kan seperti happy itu. ending. Mhm. Itu tanda kalau kita sayang. Berarti sebetulnya kalau kita menyayangi orang tua kita harus siap melepaskan mereka, bahkan memfasilitasi mereka supaya mereka menghadap Tuhan dalam kondisi yang terbaik. Itu tanda sayang. Mhm. Nah, Mhm. kalau takut akan kematian, Mhm. itu sebetulnya tanda bahwa saya egois berarti. Karena semakin lama mereka hidup, semakin tidak nyaman lagi nanti. Semakin lama semakin tidak nyaman. Jadi, nah ini perlu dipahami gitu. Ini perlu dipahami. Makanya saya bilang tadi, kita perlu yang namanya psikologi kematian untuk mempersiapkan diri gitu. Ya, mempersiapkan batin kita gitu ketika kita akan mengalami hal seperti itu. Karena berpulang itu sesungguhnya bagi orang yang pulang itu indahnya luar biasa. Oke. Bagi orang yang berpulang itu, karena berpulang itu mudik spiritual itu adalah kenikmatan yang tertinggi sesungguhnya. Karena bagi orang yang beriman, Mbak, Iya. saya sudah mempelajari itu dalam Islam, dalam Kristen, ya, dalam Hindu, dalam agama Buddha. Kenikmatan tertinggi itu adalah bertemu dengan Tuhan, katanya gitu. Ketika kita bisa bertemu dengan Tuhan, melihat wajah Tuhan gitu. Mhm. Ya, saya belajar tuh dari Al-Ghazali, dari Thomas Aquinas gitu ya, bertemu dengan wajah Tuhan itu. Nah, gimana caranya kalau kita bisa bertemu dengan Tuhan kalau kita tidak pulang? Nah, itu. Iya, iya. Makanya mari kita siapkan diri kita untuk
bisa berpulang dengan maksimal, dengan husnul khotimah tadi, dan mempersiapkan juga kalau suatu ketika kita akan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai gitu. Dan bagi orang yang pulang itu yang ada cuma satu, Mbak, happiness. Happiness. Bagi orang yang pulang itu happiness. Nah, tentu saja ketika orang itu pulang, ada yang ditinggalkan. Nah ini. Dan perpisahan dimanapun itu akan menghasilkan kesedihan, benar nggak, Mbak? Betul, betul. Tetapi ya kayak kita waktu sekolah dulu ya, ketika hari terakhir itu, kemudian kan kita berpisah dengan teman-teman kan, dan kita merasa sedih gitu kan. Dan itu sesuatu yang wajar, itu manusiawi. Tetapi kalau kita bisa reunian lagi, rasanya gimana, Mbak? Senang. Oh ya, nanti kita reunian lagi ya kapan-kapan. Nah, kita harus percaya juga, Mbak. Ya saya kira ada di dalam semua ajaran agama, Mbak. Bahwa ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, kita harus yakin suatu ketika kita bisa reunian lagi. Oke. Baik. Kalau kita berpikir seperti itu, maka sedih ya sedih. Ini adalah sebuah perpisahan. Namanya perpisahan pasti sedih. Tapi kita harus ingat suatu ketika kita akan reunian lagi. Siap. Itu Mbak Uli. Siap Pak Arfan. Nanti kita bahas lagi di sesi keempat nih. Kalau berbicara mengenai perpisahan, memang tidak ada perpisahan yang menyenangkan gitu ya. Perpisahan ini akan berujung pada kesedihan. Tapi harus diingat ada reuniannya nanti. Itu kata Pak Arfan. Sesi keempat nanti kita bahas lagi dan kami akan bacakan komentar Anda. Terima kasih yang sudah bergabung. Masih kami nantikan di 0812 11 12 959 juga melalui aplikasi YouTube channel @Radio Smart FM. Kita jeda sejenak. Hari ini bersama Arfan Pradiansyah, Motivator National Leadership and Happiness. Kalau berbicara mengenai pulang, di mana hari ini banyak teman-teman kita yang mungkin sudah sampai di kampung halaman, pulang bertemu dengan keluarga, melepas rindu mereka, bahagia banget gitu ya. Tapi tahu nggak sih, selama sampai dalam perjalanan sampai ke kampung halaman, Smart Listener, ini banyak hal yang, kalau dibilang apapun lah ya, antre gitu ya Pak Arfan ya. Di jalan tol, sampai mengular gitu, itu dibela-belain supaya bisa sampai ke kampung halaman bertemu dengan orang-orang tercinta gitu di sana ya, dan kayaknya harganya lunas dibayar gitu kan Pak Arfan ya. Wah, macet-macetnya udah lupa deh gitu ya, pegel-pegel badan udah lupa karena yang dihadapi kesenangan itu tadi gitu. Happiness itu tadi. Nah, tapi kita juga perlu siapkan diri kita kalau tadi Pak Arfan bilang untuk bisa mudik spiritual nih, untuk bisa balik pulang ke kampung halaman sesungguhnya, Smart Listener ya. Bagaimana caranya? Nah, inilah yang kita perbincangkan. Pak Arfan, mohon izin saya sapa dulu Smart Listener yang sudah bergabung melalui channel YouTube @Radio Smart FM. Selamat pagi. Ada mode 1188 ya. Kalau ditanya apa yang membuat Anda ingin pulang, jawabannya rindu ibu, Pak Arfan. Oke. Yes. Lalu juga ada secangkir teh, kembali ke ilahi, kampung halaman kita yang sesungguhnya, teman-teman. Siap. Lalu juga ada Mbak Santi Anwar, Makassar, hadir. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Smart Happiness. Selamat pagi untuk Pak Bambang. Terus juga ada Naili, selamat pagi. Pak Arfan, Pak Bambang ajukan pertanyaan, boleh kita bahas ya. Saya baca dulu pertanyaannya. Silakan, Bu. Mohon tipsnya Pak Arfan, bagaimana mengkondisikan psikologis orang tua, ibu usia 8 tahun supaya damai menjalani hari tua, tenang menghadapi kepulangannya dia nanti. Pak Bambang di Sidoarjo. Pertanyaan tadi ya, rindu ibu, betul. Yang kita rindukan itu home itu. Jadi home itu beda sama house ya. Home itu adalah suasananya, kehangatannya begitu ya. Jadi saya itu dulu kalau kira-kira mungkin sampai 18 tahun yang lalu ya, itu masih suka pulang kampung. Jadi nenek saya, itu nenek dari ayah saya, itu tinggalnya di Happiness Village. Oke. Happiness Village gitu. Jadi nama kampungnya itu Happiness. Oh ya? Iya betul. Ya. Namanya Suka Seneng. Oh. Suka Seneng kan happiness. Iya, Pak. Nah, itu ayah saya kan lahir di sana ya, di dekat Subang itu, Mbak Uli. Itu kan kampung happiness kan? Namanya Suka Seneng, bayangkan. Udah suka seneng lagi, itu kan happiness. Ya kan?
Nah, saya sampai 18 tahun yang lalu, itu setiap lebaran itu selalu istilahnya pulang kampung gitu ya, ke Happiness Village itu. Tetapi sebetulnya yang saya rindukan itu pada saat itu adalah nenek saya. Nah, sekarang sejak nenek saya meninggal di 18 tahun yang lalu itu, sejak nenek saya meninggal, saya sudah tidak pernah lagi pulang kampung. Oke. Padahal kan kalau dibilang rumahnya masih ada, benar nggak? Iya. Rumahnya masih ada, house-nya masih ada, tapi yang nggak ada home-nya. Yang nggak ada itu tuan rumahnya sudah berpulang, Iya. tuan rumahnya. Jadi sebetulnya yang dirindukan itu adalah ya tuan rumahnya itu. Makanya kita mengatakan rindu ibu, rindu ayah, itu Iya. rindukan tuan rumahnya, bukan rindu kampung halaman loh. Kalau rindu kampung halaman tuh namanya house. Oke. Nah, rumahnya masih ada sampai hari ini, tapi saya bukan merindukan itu gitu. Ya, jadi selalu kita rindu sama tuan rumah. Nah, tuan rumah kita sebetulnya yang sesungguhnya itu adalah Allah, adalah Tuhan di surga itu. Dan Tuhan itu tidak pernah pergi, Mbak. Tuhan itu selalu berada di rumah. Manusialah yang pergi kemana-mana. Dan kadang-kadang udah pergi lupa pulang. Sudah pergi, kita mungkin sudah berjalan terlalu jauh. Kita lupa pulang. Nah, makanya sesungguhnya yang namanya pulang itu suatu ketika kan kita akan berpulang nantinya ya. Tapi sesungguhnya kita bisa melakukan exercise, Mbak. Exercise kepulangan itu adalah apa? Ketika kita melakukan refleksi, ketika kita melakukan kontemplasi, ketika kita melakukan meditasi, kan kita sesungguhnya sedang berpulang gitu, berpulang ke home kita. Jadi ibarat komputer, Mbak. Ya, kalau kita bekerja di komputer, kita buka website dan sebagainya, kemudian kita sudah tersesat jauh, udah terlalu jauh jalannya, yang kita cari apa, Mbak? Kalau kita buka komputer, kita buka website, kita udah kemana-mana. Kemudian kita jadi lupa sebenarnya tujuan kita apa sih? Oke. Yang selalu kita cari apa? Home kan? Home. Oh ya, icon home itu ya? Iya, itu kan home. Betul. Nah, itu kan sebetulnya sebuah analogi, Mbak. Bahwa kita itu seharusnya sering-sering kembali ke home itu. Nah, nanti kita akan kembali itu, nanti, tetapi kenapa kita tidak bisa melakukannya dari hari ke hari? Kembali ke home. Sama kalau kita lagi bekerja di komputer, kembali ke home, kembali lagi ke home. Supaya kita tidak terlalu jauh berjalan, dan kita selalu ingat, sebetulnya tujuan kita bekerja ini apa sih? Apakah sekedar cari uang atau lebih dari itu? Tujuan kita hidup ini apa sih? Nah, kembali ke home setiap malam, yang saya lakukan, Mbak Uli, setiap malam saya selalu kembali ke home. Supaya kita itu selalu segar besok paginya. Kenapa? Karena kita sudah kembali ke home. Ya, dengan cara apa? Refleksi, meditasi, hal apa yang saya lakukan hari ini ya, yang baik, yang patut saya syukuri, hal apa yang kurang baik. Nah, yang namanya taubat, bertobat itu sesungguhnya apa sih? Pulang. Bertobat itu pulang, kembali ke home itu. Kembali, intinya kan seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita bicara mengenai berpulang, nanti ketika kita akan berpindah alam ya, dari alam dunia ke alam yang berbeda, maka sesungguhnya latihan pulangnya itu bisa kita lakukan pada hari-hari ini. Setiap malam lakukan, kembali ke asal, kembali ke nilai-nilai kita yang mendasar, kembali ke value kita, kembali ke visi misi kita. Dan disitulah terjadi yang namanya mudik spiritual. Sehingga nanti ketika kita mengalami mudik spiritual yang beneran itu kita sudah terbiasa sesungguhnya, sudah mengumpulkan bekal untuk bisa mencapai yang namanya husnul khotimah itu, happy ending itu, Mbak Uli. Baik. Ini sekaligus juga bisa menjawab pertanyaan Pak Bambang di Sidoarjo ya, Pak Arfan. Bagaimana menyiapkan sang ibu usia 80 ini bisa menghadapi nanti kepulangannya dengan... Betul. Makanya kita harus kembali ke ajaran agama kita masing-masing. Karena semua ajaran agama itu bercerita mengenai kepulangan. Sebagai sesuatu yang indah. Berpulang itu sesuatu yang indah. Nah, ini harus dikomunikasikan dengan orang tua. Makanya saya bilang tadi, bukan hanya merelakan orang tua kita suatu ketika akan berpulang mendahului kita, tetapi juga memfasilitasi itu. Kita fasilitasi. Dengan cara apa? Ada pengetahuannya, ada keimanan dari ajaran agama masing-masing. Dan kita siapkan itu gitu. Karena suatu ketika memang kerinduan yang namanya orang beragama itu, kerinduannya adalah apa? Mudik. Mudik yang seperti apa? Mudik spiritual. Ketika kita bisa kembali kepada Sang Pencipta dan bisa melihat wajah Sang Pencipta. Melihat wajah loh, itu yang saya pelajari dari Al-Ghazali, dari Thomas Aquinas, itu dia menggunakan kata itu. Thomas Aquinas ini seorang pastor ya dari
Vatikan gitu ya. Jadi dia menggunakan kata itu. Ketika kita bisa melihat wajah Tuhan, nah itu kenikmatan yang tertinggi bagi orang yang beriman. Yes. Tapi bagaimana caranya? Kalau kita tidak melakukan mudik itu, berpulang itu, Mbak Uli. Berpulang ya, baik. Itu Mbak Uli. Pak Arfan, kita ada di akhir kebersamaan kita. Ya. Terima kasih banyak sudah berbagi di hari ini, menginformasikan hal yang pasti akan datang, tapi terkadang tidak kita siapkan. Betul sekali Mbak Uli, dan saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya, untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah kita dan menjadi orang yang menang. Ya, itu dia Mbak Uli. Siap. Terima kasih juga semua listener sudah bersama kami. Saya Anastasia Uli. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.